3 benih seledri dataran rendah unggul, tumbuh lebat walau panas. Halo juragan petani seledri. Bagaimana panen seledri juragan kemarin? Apakah sudah sesuai target? Seperti yang kita tahu, susah sebenarnya mencari benih seledri dataran rendah. Tanaman seledri sendiri lebih dikenal sebagai tanaman dataran tinggi. Apalagi bagi juragan yang baru saja ingin menanam seledri. Susah mencari benih seledri dataran rendah karena kebanyakan benih seperti benih seledri panah merah, hanya direkomendasikan untuk dataran menengah hingga tinggi saja. Itu berarti harus ada cara lain dalam melakukan budidaya seledri dataran rendah. Juragan perlu menggunakan naungan atau paranet dan jarak antar bedeng yang tidak terlalu rapat. Dengan begitu, suhu panas di dataran rendah bisa diredam dan cahaya matahari pun bisa mengenai tanaman dengan cukup. Namun sebelum menanamnya, terlebih dahulu juragan harus memastikan kalau benih yang digunakan memiliki daya tumbuh yang tinggi, paling tidak 80%. Untuk juragan, berikut 3 rekomendasi benihnya. Yang pertama adalah benih seledri Amigo, dari cap panah merah. Benih seledri panah merah ini adalah yang paling banyak digunakan oleh petani seledri, terutama di dataran rendah. Banyak petani yang berhasil menggunakan benih seledri panah merah ini. Padahal umur panennya cukup lama. Mungkin, itu karena hasil dari seledri Amigo yang besar. 1 hektar bisa menghasilkan total, kurang lebih 10-12 ton. Meskipun banyak peminatnya, harga benih seledri cap panah merah ini terbilang terjangkau. Juragan bisa mendapatkan 1 kemasan 20 gram benih ini dengan harga sekitar 40 ribuan saja. Kemungkinan harga itu masih bisa naik atau turun. Sementara itu, seledri Amigo dapat juragan panen pada 90-100 HST. Dapat kita simpulkan, beberapa kelebihan dari produk ini adalah 1. Hasil panen yang besar, mampu mencapai 10 ton per hektar. 2. Harga benih cukup terjangkau, dan toleran bercak alternaria. Sementara itu, kekurangan dari benih ini daya tumbuhnya 80%. Jika ingin budidaya seledri yang lebih mudah perawatannya, lebih baik gunakan yang daya tumbuhnya lebih besar. Benih seledri yang kedua adalah seledri Bravo. Karakteristiknya kurang lebih sama dengan seledri Amigo. Umur panen seledri ini adalah pada 95 HST dengan potensi hasil 10-11 ton per hektar. Sesuai dengan keterangan di kemasannya, hasil dari seledri ini lebih tahan simpan. Di tempat jual benih seledri, harga benih seledri Bravo lebih mahal ketimbang seledri Amigo. Dengan uang 50 ribuan, juragan baru bisa mendapatkan benih ini. Untuk benih seledri dataran rendah, harga segitu sebenarnya masih oke. Tidak terpaut jauh. Jadi, kelebihan dari benih ini adalah lebih tahan simpan. Sementara mengenai kekurangannya ada 3. Yang pertama umur panennya lebih lama. Selain itu, harganya juga relatif lebih mahal. Benih seledri yang terakhir adalah Chinese Greenleaf. Benih seledri unggul dari perusahaan Teafung ini juga ramai peminat di toko deres. Meskipun termasuk benih seledri besar, jika sebagian dari juragan mengira kalau hasil dari seledri ini berbatang besar, itu salah. Daunnya saja yang besar, sebab batangnya juga sama seperti seledri Amigo. Bibit seledri Cina ini sudah toleran terhadap panas, jadi bisa menyesuaikan diri. Di antara benih tadi pun umur panen seledri ini justru lebih cepat. Sekitar 50-70 hari setelah tanam sudah bisa dipanen. Perlu juragan tahu kalau bibit seledri Cina ini harganya lebih terjangkau. Benih seledri ini berisi 10 gram bisa juragan dapatkan hanya dalam harga 17 ribuan saja. Itu harga terkini di tokoderes.com. Kelebihan dari benih ini, dapat beradaptasi dengan panas, umur panen lebih cepat, dan harga terjangkau. Sementara itu, kekurangannya adalah potensi hasilnya belum pasti. Tergantung bagaimana juragan membudidayakannya. Tapi, tak perlu risau karena di kemasannya sudah ada panduan tanamnya. Jadi, selama juragan mengikuti prosedurnya dengan baik tentu akan berbuah pada hasil yang baik juga. 3 benih seledri unggul tadi bisa menjadi pilihan juragan untuk penanaman seledri di dataran rendah. Asalkan dengan cara-cara tadi yang sudah saya sebutkan, yaitu menggunakan naungan dan jarak yang lebar. Kali ini itu saja, sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang.